Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Merdeka Belajar? Perkenalkan, nama saya Agus Munato, guru SMP Negeri 2 Pademau. Pada bimbingan TIK kali ini akan membahas perangkat akses internet. Bimbingan TIK kelas 9. Selamat menyaksikan. Merdeka Belajar, semoga kalian semua mendapatkan petunjuk dari Allah. Mari bimbingan TIK kali ini kita mulai dengan ucapan Bismillah. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini. Baik, sahabat Merdeka Belajar, kompetensi dasar yang akan dipelajari untuk pertemuan kali ini adalah mengidentifikasi perangkat keras yang digunakan dalam akses internet. Adapun tujuannya mengenal berbagai perangkat keras dan guna yang digunakan dalam akses internet. Yang kedua, mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan ISP atau Internet Service Provider. Oke, mari kita mulai dari perangkat untuk mengakses internet. Perangkat untuk mengakses internet itu ada 3 hal yang akan dipelajari, yaitu tentang hardware, aplikasi, dan ISP-nya itu. Perangkat keras atau hardware itu sendiri adalah semua peralatan yang secara fisik dapat dipegang dan dapat dilihat. Nah, minimal dalam perangkat keras yang dibutuhkan untuk mengakses internet itu ada 3, yaitu komputer, modem, dan media penghubung untuk komunikasi data. Apa itu komputer? Jadi komputer sendiri merupakan perangkat elektronik yang berfungsi untuk mengolah data dan menghasilkan sebuah informasi. Jenis-jenisnya bisa berupa komputer PC, laptop, tablet, atau smartphone. Yang kedua adalah modem. Apa itu modem? Alatnya seperti ini. Jadi modem itu singkatan dari modulasi demodulasi. Itu alat yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi dengan komputer lain melalui jaringan kabel telepon. Atau dengan kata lain, modem itu merubah sinyal digital ke analog dan sebaliknya dari analog ke digital. Karena telepon bersifat analog sedangkan komputer sifatnya digital. Jenis modem itu sendiri itu ada 2. Yang pertama internal, yaitu modem yang dipasang di dalam komputer atau ditancapkan ke mainboard. Yang kedua, modem eksternal, yaitu diletakkan di luar komputer. Berdasarkan teknologinya, modem itu ada yang sifatnya analog atau dial-up, dan yang kedua DSL, digital subscriber line, ada modem kabel, modem CDMA, dan modem GSM. Sedangkan terkait dengan media penghubung untuk komunikasi data itu ada 2. Yang pertama, media koneksi menggunakan kabel UTP atau menggunakan kabel besar optik, dan atau menggunakan kabel tembaga untuk jaringan telepon. Jenis yang kedua adalah media koneksi tanpa kabel atau dikenal dengan istilah non-kabel. Pada media koneksi tanpa kabel ini dibedakan lagi menjadi gelombang radio dan gelombang mikro. Gelombang radio sering digunakan untuk fixed wireless, jadi seperti hotspot wifi, mobile wireless. Nah, sedangkan mikro ini digunakan untuk mentransfer data melalui komunikasi data satelit, jadi diperlukan antena parabola.
Setelah masalah perangkat keras, sekarang tentang perangkat lunak yang diperlukan untuk bisa mengakses internet. Aplikasi atau program yang digunakan untuk melaksanakan fungsi tertentu itu untuk mengakses internet, maka diperlukan aplikasi. Secara umum, kita memerlukan sebuah web browser untuk bisa mengakses internet, elektronik mail untuk mengirim email, chatting untuk melakukan komunikasi menggunakan teks, termasuk untuk file transfer untuk bisa mentransfer file, dan remote computer untuk bisa meremote komputer lain dari jarak jauh. Web browser. Jadi web browser itu adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi di internet. Aplikasi yang sering dipakai adalah Netscape, The Word, Nextime, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, dan lain sebagainya. Untuk elektronik mail, yaitu layanan email, bisa menggunakan Mailbird, SeaMonkey, Thunderbird, Outlook, sekarang ada Google Mail, Yahoo Mail, dan lain sebagainya. Untuk chatting, kita juga memerlukan aplikasi untuk chatting, untuk bertukar pesan. Yang terakhir untuk file transfer. Jadi sebuah protokol jaringan standar yang digunakan untuk mentransfer file dari satu host ke host lainnya melalui jaringan berbasis TCP. Untuk remote komputer, ini adalah sebuah aplikasi yang mengizinkan penggunanya untuk terkoneksi ke sebuah mesin secara jarak jauh. Jadi seolah-olah mereka duduk di depan mesin yang bersangkutan. Nah, aplikasi yang sering dipakai misalnya adalah Chrome Remote, ada Microsoft Remote, ada TeamViewer, dan lain sebagainya. Penyedia jasa layanan internet atau dikenal dengan ISP, Internet Service Provider. Jadi ISP ini adalah perusahaan atau badan yang menyediakan jasa sambungan internet dan jasa-jasa lain. Nah, bagaimana kita memilih atau kriteria memilih ISP itu? Maka yang perlu diperhatikan adalah yang pertama kecepatan akses, bandwidth-nya, biayanya, teknologi yang digunakan, juga fitur dan layanan. Nah, contoh-contoh dari ISP yang ada di Indonesia adalah Telkom Indonesia. Ada Indosat, ada Smartfren, ada Unit, Boscom, ada First, XL, Axis, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, untuk bisa mengakses internet, maka diperlukan perangkat untuk mengakses internet dan memerlukan penyedia jasa layanan internet. Untuk hardware-nya diperlukan sebuah komputer, modem, dan media komunikasi. Untuk perangkat lunaknya maka diperlukan sebuah browser, VTP, program pengolahan email, atau IRC untuk melakukan chatting. Semoga bermanfaat. Jumpa di lain waktu. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Demikianlah tadi sahabat Merdeka Belajar, materi tentang perangkat akses internet. Semoga bermanfaat. Bersama Pak Agus berbagi, bikin cerdas tiada batas. Ingat, ikuti protokol kesehatan, jaga jarak, sering cuci tangan, jangan lupa pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.